Rahimakumullah. Sajajan simkuring ngeraskeun hanca anu munggaran dina kasempatan ieu langkung dipayun atas nama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat anu sakedahna dumugi ka ieu tempat anu penuh ku barokah pangarsa Kiai Haji Juhadi Muhammad Ketua PWNU Jawa Barat. Namun dina warasa blogi ayeuna anjeunna ngahadiran sami acara haul di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Pondok Pesantren Al-Mukarram Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Dina kesempatan ieu kabingah anu kaya papadana, kabingah anu kaya wates wangena simkuring atas nama PWNU Jawa Barat biasa sowan ka guru-guru simkuring di pesantren Mursyidul Hikmah, biasa tepang sinaran para kiai, para ajengan, para mubalik, para sesepuh sadayana. Mudah-mudahan silaturahim PWNU Jawa Barat sinaran struktur NU di level basis dibikeun karanti, bahkan silaturahmi simkuring sinaran santri-santria oge bapak-bapak ibu sadayana kawengku kana pidawuh Rasul ngajantenkeun ikhwatun fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dina wengi ayeuna urang sadayana mensiarkan salah satu warisan yang tidak mungkin bisa dihapus oleh sejarah, milad ke-52 reuni akbar dan haul muassis pesantren Mursyidul Hikmah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin saya tanya, siapa yang pertama kali mendirikan pesantren? Sekali lagi saya tanya, Bu, saha anu pangpayuna ngadirikeun pesantren? Anu biasa ngajuk biasa ulih pangpayuna. Bangkanya saha. Pondok pesantren dina sejarah Babat Demak tahun 14 Masehi didirikan oleh Raden Patah Atanapi Kangjeng Sunan Ampel. Catat, pesantren ini lembaga yang tidak elem-elem. Nah, enggak elem-elem bahasa Indonesia. Oh, pesantren adalah lembaga yang tidak samania. Jadi kalau kita lihat megahnya perguruan tinggi, megahnya fakultas apapun dibandingkan oleh pesantren didirikan oleh waliullah. Ini nikmat pesantren. Satu itu. Lalu yang kedua, pesantren merupakan cikal bakal pendidikan anu aya di jagat Indonesia ini. Memeh aya SD, memeh aya MI, memeh aya sekolah formal, memeh ada apapun pendidikan di Republik ini, pesantren adalah satu-satunya mata air saat itu. Dua. Yang ketiga, saya membaca label pesantren ini Mursyidul Hikmah. Tolong catat santri-santri. Oke?
sing jadi santri anu bener-bener boga merek Mursyidul Hikmah. Sabab santri kabagi tilu merek. Aya santri mubaligh, aya santri dai, aya santri mursyid. Nu kumaha anu disebutkeun santri mubaligh? Anu ngan saukur bisa pidato, anu ngan saukur bisa ceramah, anu ngan saukur bisa awong-awongan di podium, anu bisa tarik suarana di mimbar, bari kalakuanana teu manut jeung ucapanana, eta ngaranna mubaligh. Saya sering ditanya orang, "Kang, bagaimana itu urusan Mama Gubron?" Punten para ajengan, para kiai, Mama Gubron adalah bagian dari sketsa takdir yang diturunkan oleh Allah untuk melihat supaya orang ulah kabobodo tenjok, ulah kena tarik awong-awongan, terus kemudian dianggap kiai, dianggap ajengan, dianggap ulama. No way, well. Jadi catat, santri anu ngan saukur bisa awong-awongan ngaranna mubaligh, naon bedana jeung tukang obat di pasar Cikulupu. Gimana? Nu kadua, dai. Mahwa dai? Nu kumaha ieu makhluk dai teh? Dai adalah orang yang memiliki keterbatasan. Dia berbicara dengan dibatasi oleh kemampuan. Lamun manehna bisa rutin sholat berjamaah, maka dia akan bicara padilah sholat berjamaah. Lamun manehna resep karena sodako, maka yang disebut dai, dia akan menyebarkan nikmatnya sodako. Itulah dai. Dia menyampaikan sesuatu yang sesuatu itu sudah dirasakan nikmat amaliyahnya. Itu namanya dai. Anu katilu mursyid. Mursyid beda dengan mubaligh, mursyid beda dengan dai. Mursyid adalah orang di mana dia berada, di situ kemungkaran habis. Di mana dia berada, di situ papasean Allah. Nu kitu disebut Mursyidul Hikmah. Maka dina ta'rifna para kiai, para ulama ilmu, mursyid inilah yang kemudian betul-betul punya titel ulama. Al-ulama'u yanduruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Ulama itu adalah sosok figur jelema anu yanduruna ilal ummah, anu ngeuleuh ka umat, anu nyorot ka umat bi'ainir rahmah, ketutupan kana ahjeung kasih sayang. Itu namanya ulama. Di mana mursyid? Lamun aya ajengan turun ke daerah awong-awongan tina podium, geus beres turun tina podium, umat pecah belah, umat pasya, nu kitu lain ajeng, lain dai, nu kitu mah mubal, incuna mama, nah gitu. Ini pentingnya pesantren. Kedua, haul ketiga sekaligus reuni akbar. Simpuring lamun dia, lamun misalkan reunian, dia sok aya kerinduan ka pesantren, rindu ketika ketemu dengan teman-teman, ngala terong, ngala lauk. Ingat, makanya ketika ketua PWNU nelpon, "Kang, tolong datang ke Mursyidul Hikmah." Saya bilang siap, karena saya rindu dengan Mursyidul Hikmah.
Kalau kerinduan ini digambarkan dengan sebuah syair Arab, begini kalimat syairnya: laula burudatul bahri bitartu ana ilaik syauqa. Betapapun dinginnya air samudra, aku akan terbang ke sampingmu karena aku rindu padamu. Jadi nikmat, indah ketemu dengan alumni. Ngan kade alumni itu berbagai tipe. Aya alumni anu jiga paku nyecep terus di mana-mana teh kos paku nyecep. Ingat ka kiai ingat ka ajenganana kumahanya pasantren bocor atau wahyu kumahanya pasantren Mursyidul Hikmah ditinggalkeun kurang geus 3 tahun. Terus ingat hate eta disebutna alumni kawas paku. Aya deui alumni anu kawas baud. Lamun aya umur karak napal, lamun aya pangabutuh kasusah curhat ka ajengan. Ajengan punten tulungan abdi doakeun abdi. Eta teh alumni kos mur eta teh. Kadang moncer kadang. Itu mereka sarangan lah, keluman. Jadi berbagai macam tipikal. Nah, santri-santri bahkan punten para ajengan simpuling ya. Upami tiasa kepada ajengan tangkos sadayana seueur alumni nuntos kanu pasantren dina saat milad terutama ya Mursyidul Farah almarhumlah Allah yarham muassis tos ngantunkeun. Kenapa tidak anak-anak ini dibuat lomba membuat puisi untuk muassis yang telah meninggal? Karena hal ini bisa bimana taklim, bisa juga bimana tanjib, bisa pengajaran dan juga sekaligus peringatan. Apalagi anak-anak usia SMP, SMA itu daya imajinasinya itu luar biasa. Daya kreativitasnya membuat rangkaian kata-kata itu indah. Kadang-kadang anak-anak SMP itu lamun dina kantongna boga buku leutik anu ngaranna diare. Oh, diare main kereta. Ya, sekali waktu, pengajian, sekali waktu simkuring lebet ka kobong lalaki. Aya kertas leutik ditilep-tilep. Si horek eta kertas rek dialungkeun karena hijab lamun ngaji ka pesantren. Pas dibaca teh luar biasa kata-kata kalimatna ente seueur. Pas dibaca teh kieu ya, Bu. Kupingna serat kali pangabakti ti abdi anu kirang periyogi anu cologok julang ngintun serat karai namung kredna tungtung pulpen kana kertas disarengan ku hate anu rumaju dicampur ku kapaur ditambih ku karisi ditambah ku asa-asa paurna bilih ibu rama teu satuju risina bilih rai teu suci asa-asana bilih raka teu suka namun pamawa hati nu biasa nen-nen kertas ngagiwat-giwat pulpen ngahnen-nen kedah ngindun serat kanyai geus kitu dina tungtung surat aya pantun meuli japuk sisi aspal kulitna menang panimu niat ilmu hese apal pikiran ingat padamu. Kenapa kalau misalnya santrian setiap kali milad bayangkan bagaimana muassis mendirikan pesantren, bagaimana muassis menjadi kutubut turos yang senantiasa tiap hari bermesraan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis, dengan tauhid, dengan berbagai macam, dan itu menjadi kekuatan dia menjadi pribadi yang punya wibawa. Ditulis sedemikian rupa, disayembarakan, dihadiahan. Setiap bulan mestinya begitu, agar ada semacam robito, ada kekuatan yang sangat luar biasa.
Nah ini yang menurut saya menjadi kekuatan besar. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Santri hari ini ada santri ulah FSMR, ulah Cinukul, ulah sila depan wae. Sebab ternyata Republik Indonesia hari ini itu sedang menuju NKRI 10 tahun, 20 tahun akan datang akan diisi pos-pos menteri oleh para santri. Anu kaprok ngatarik didoakan menteri pendidikan. Alhamdulillah hari ini PWNU Jawa Barat membuka siapapun dari Mursyidul Hikmah yang besok lusa akan berangkat ingin belajar di luar negeri, kita siapkan beasiswa. Pada ke Jepang, pada ke Cina, pada ke Eropa, pada ke Timur Tengah, siapkan. Dimulai ayeuna siapkan. Sebab di baheula teh santri katalah nanti lamun geus balik di pasantren dia pasti jadi dubes. Namun cenah dubes teh dukun besar tukang ngajampean jelema. Disebutnya teh dubes. Nah hari ini Indonesia 22 Oktober sudah disahkan menjadi hari santri. Ini pengakuan. Dan santri hari ini bersama-sama memperingati haul. Jadi saya itu pernah teringat waktu mondok di pesantren Bantar Gedang, Samingon Simkuring di Bantar Gedang, nampi kabar Mama Ruhiyat Bantar Gedang pupus di Mekah. Biasa di dekat tanah air dimakamkan di Makkah. Simkuring ngamelepat ke Bantar Gedang ke Samingon. Kelami sumping wahwer di Manunjaya. Diriungkeun kabeh santri. Tos kitu wa Manunjaya nyarios ieu. Kabeh para santri sing tetep ulah terus-terusan nyaliara katunggara saudara. Sabab naon? Sabab Mama Ruhiyat numutkeun di tapak lacak anjeunna dina perjuangan, anjeunna tos kawengku kana ruhul qudsiyah, ruh nu disucikeun ku Allah. Itu kamakola ua waktu takziah ka Bantar Gedang, simkuring memesakuan di Bantar Gedang. Jadi hidup sadayana Al-Maqullah Mu'assis, pendiri pondok pesantren Mursyidul Hikmah, adalah pemilik Ruhul Qudsiyah, ruh yang disucikan oleh Allah. Dan malam ini beliau menyaksikan kita semua dan tersenyum bahwa prasasti sejarah amal beliau menjadi investasi kesalehan beliau di Barja. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dua program PWNU Jawa Barat. Yang pertama, santri bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi. Biasanya seringkali santri, terutama oleh kelompok-kelompok mereka di luar kita, nanaonan make ka pasantren, hese hirup, Allah tak bisa, teu boga skill. Itu boleh dibilang 20-30 tahun yang sudah lalu. Tapi hari ini santri melek teknologi, santri siap bertanding dalam lingkungan ekonomi. Koperasi PWNU dalam tahun ini akan terjun ke berbagai pondok-pondok pesantren, bahkan sanitasi klinik-klinik itu insya Allah tahun ini mulai launching di beberapa
kota kabupaten. Sabab aya penelitian dosen S2 Universitas Negeri Sunan Gunung Jati meneliti 125 pesantren. Dari sekian banyak kelebihan, ada 2 kelemahan pesantren yang paling menonjol. Yang pertama adalah manajemen. Pengelolaan pesantren seringkali administrasi lemah, cara disiplin lemah. Ari kiai ngobrol pada santri sadayana al-haqqu bila nidom yang libuhun batil binidom. Ari pas disiplin ngayayai alah batan nadom. Itu yang pertama, salah satu kelemahan hasil riset 125 pesantren di Jawa Barat. Kelemahan yang kedua adalah sanitasi. Simkuring sareng Kiai Dadan, insya Allah melalui peduli bakti pesantren Pondesa itu akan membuat beberapa toilet percontohan. Anu toilet itu alah batan hotel bintang 7,5. Jadi kita akan set di beberapa pesantren itu bentuk sanitasi, toilet, kamar mandi, anu memenuhi unsur-unsur kesehatan. Kita akan coba mulai dirintis, dokumen konsepnya sedang dirumuskan. Mudah-mudahan tahun ini, akhir tahun ini bisa launching, 2025 kita sudah membuat proyek-proyek sanitasi yang sehat dan memiliki nilai keindahan di tiap pondok pesantren. Hanya 2 itu yang hasil penelitian. Hadirin wal hadirat masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, PWNU Jawa Barat untuk yang bersifat program-program skill kesantrian, LTM, Lembaga Takmir Masjid tadi terus memulai dengan digitalisasi masjid. Administrasi masjid harus digital. Sabaraha samiku jamaah, sabaraha pengajian unggal bulan itu namanya terdata sedemikian rupa, jamaahnya didata sedemikian rupa. Ini penting. Kenapa? Ternyata dalam bagian bab sejarah Rasulullah, kenapa Rasulullah selalu melihat dulu ke belakang pada saat sholat, memperhatikan saha anu can datang, saha anu hadir, gering, bisa dahar, atau keluar, atau ke mana. Itu adalah konektivitas kepemimpinan masjid. Nah, ini sedang disusun digitalisasi jamaah di tiap masjid. Ini penting supaya kita semua, nidom kita, keteraturan kita dalam berjamnya itu betul-betul mutlak menjadi warisan bersama. Dan yang kedua, di samping kutubutur ros, santri-santri nanti kita lembaga taklim wa nasab itu akan turun ke pesantren melatih santri-santri untuk bisa menulis, baik menulis kitab-kitab yang bersifat isriyah maupun juga mengelola kepentingan-kepentingan intelektual santri. Sebab apa? Sebab hari ini santri betul-betul menjadi energi di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini program-program yang terus-menerus PWNU lakukan. Kenapa? Karena kita berharap seluruh jaringan Nahdlatul Ulama dari mulai wilayah, cabang, MWC sampai ranting, bahkan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf itu dalam Munas Jogja terakhir, program-program yang diturunkan dari NU itu tidak lagi dari PBNU, itu melalui PW, itu melalui cabang, tapi langsung ke MWC supaya kawasnya lah program dana desa. Kan dana desa ke provinsi lah, ke kabupaten langsung ke desa. Nah, ini juga sama, program kebijakan akan langsung ke MWC. Jadi siap-siap MWC tartibkeun anggotana, jamaahna, administrasina, kekuatan kolektifna, sebab pada saat program itu turun, ulah nepikeun ka urang eueuh SDM nu ngelola pamulantrak. Ini menjadi titik tekan kondisi PBNU hari ini.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, atas nama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama sekaligus atas nama Ketua PWNU Kiai Haji Juhadi Muhammad dan beserta Rais Profesor Dr. Abdul Bunyamin, mudah-mudahan Nahdlatul Ulama, bahkan saya melihat Mursyidul Falah ini dengan kekuatan MWC-nya, Mursyidul Hikmah ini dengan kekuatan MWC-nya, kesolidan rankingnya, bahkan Ansor, Banser, Fatayat, Muslimatnya betul-betul sangat-sangat membanggakan. Insya Allah ingin saya katakan bahwa NU Jawa Barat tidak sempurna tanpa MWC Panca Tengah. Terima kasih juga kepada Al-Mukarram Kiai Haji Asep Jenderal Mutakin dan keluarga besar, Kiai Haji Asep Hidayatul Mutakin dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Mursyidul Hikmah. Atas nama PWNU Jawa Barat mengucapkan selamat milad ke-52. Semoga seluruh kekuatan santri dan santriah, para dewan kiai menjadi investasi amal jariah untuk muassis yang telah meninggalkan kita semua. Dan saya ingin menutup kalimat ini dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk Sekjen PWNU Jawa Barat yang sangat luar biasa memberikan motivasi dan juga dukungan. Mudah-mudahan kehadiran Nahdlatul Ulama melalui PWNU, melalui